السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Khudfillah rahimakumullah barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di An-Nasir Sa'di rahimallahu taala, yang kita langsung masuki yaitu Kitabus Shalah, dan kita memasuki yaitu Syurutus Shalah, syarat-syarat sah salat. Yang mana telah berlalu, syarat yang pertama secara berurutan beliau sebutkan yaitu at-taharah. Dari sekian syarat salat yang pertama yaitu at-taharah, dan itu memiliki bab tersendiri di awal kitab. Kemudian masuk pada syarat yang kedua yaitu dukhulul waqti, masuk waktu salat. Dan syarat yang sudah kita sebutkan itu diambil dari kata syaratun, mufradnya syaratun, jamaknya dua. Bisa syaratun dengan dijamakkan menjadi syurut, dan syaratun dijamakkan dengan asyrat. Bisa juga dengan jamak lain yaitu syara'id. Yang mana secara bahasa itu tanda. Ya. Tanda atau ciri, alamah, ya. Itu makna syurut sebagaimana disebutkan dari surah Muhammad. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumus sa'atu baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Tidaklah yang mereka nanti melainkan datangnya hari kiamat secara tiba-tiba. Kemudian faqad jaa'a asyratuha, dan telah datang tanda-tandanya, ciri-cirinya. Oleh karenanya syarat salat termasuk dukhulul waktu sebagai ciri tanda, ya, akan masuknya waktu salat, yang dimasukkan oleh para ulama sebagai alamat al-wada'iyah, ya. Ciri, ya, yaitu wada'i, peletakan atau tanda, ya. Adapun menurut istilah fuqaha, syarat maknanya itu ma yalzamu min adamihi al-adam, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Itu definisi syarat menurut para istilah fuqaha, yaitu ma yalzamu, sesuatu. Syarat itu adalah sesuatu, sesuatu yang yalzamu, mesti, harus, ya. Min adamihil adam, dari tidak adanya menjadi tiada, ya. Syarat adalah sesuatu yang ketika tidak ada maka tidak ada pula, atau tidak teranggap, ya. Ketika sesuatu itu tidak ada, maka tidak teranggap hal tersebut. Wala yalzamu, dan syarat adalah sesuatu yang tidak mesti, tidak harus. Min wujudihil wujud, ketika ada harus ada.
perbuatan itu. Syarat sesuatu yang ketika tidak ada, tidak dilakukan, tidak terlaksana, tidak terwujud, maka tidak terwujud sesuatu itu. Kenapa? Karena tidak ada, tidak terwujud. Dan juga syarat adalah sesuatu yang ketika hal itu ada, tidak mesti terwujudnya perbuatan itu. Itu syarat. Seperti taharah umpamanya, bersuci. Syarat sah salat. Nah, bersuci ini ma yalzamu min adamihi al-adam. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Dengan taharah, dengan bersuci, mesti yalzam min adamihi, mengharuskan ketika tidak ada taharah, kan syaratnya taharah, maka mengharuskan ketika tidak ada taharah berarti apa? Al-adam. Ma yalzamu min adamihi, sesuatu yang mesti ketika tidak ada, tidak dilakukan taharah, maka apa? Al-adam, yaitu tidak ada salat. Tidak ada perbuatan itu, salat. Ketika seseorang tidak bersuci, tidak taharah, berarti tidak ada salat. Artinya tidak diterima salat itu. Kenapa? Karena tidak melakukan taharah. Sehingga taharah ini adalah didudukan kepada ma' tadi, ma'. Taharah itu berkonsekuensi ketika tidak dilakukan, maka tidak akan terwujud salat. Atau apa? Tidak diterima salat. Kenapa tidak diterima? Tidak terwujud salat karena tidak ada taharah. Demikian pula syarat yaitu wala yalzamu min wujudil wujud. Tidak mesti ketika seseorang sudah taharah harus salat. Tidak mesti dengan seseorang berada di atas taharah dia harus salat. Harus ada, harus melakukan salat. Antum berwudu, mau tidur, apakah harus salat? Tidak. Itu yang disebut dengan syarat. Tidak terwujudnya, tidak adanya syarat, berarti tidak teranggap perbuatan itu. Tadi seperti taharah. Karena enggak taharah berarti tidak teranggap salat. Dan adanya syarat tersebut tidak mengharuskan adanya perbuatan tersebut. Adanya taharah tidak mengharuskan adanya salat. Karena belum tentu seseorang di atas taharah, di atas bersuci, dia harus salat. Boleh jadi dia hanya berwudu. Boleh jadi dia hanya ingin dirinya tetap di atas suci. Dia keluar dari rumahnya menuju tempat kerjanya. Dia keluar dari rumahnya beraktivitas di luar rumah. Dia berwudu, taharah. Nah, wudunya sebelum dia keluar dari rumahnya beraktivitas di luar rumahnya, apakah mengharuskan salat? Tidak. Dia hanya sekedar ingin tetap di atas suci. Karena kata Syekh Al-Utsaimin Ta'ala, boleh jadi ketika seseorang di luar rumah sana dia Allah wafatkan, namun ketika dia keluar dalam kondisi suci, dia dalam kondisi suci. Sehingga bagi antum yang bekerja atau beraktivitas di luar sana, jaga taharah, bersuci dari rumah. Kendati pun bukan ke masjid. Tadi kata Syekh dikhawatirkan di perjalanan atau di tempat kerjanya dia wafat, tetapi dia di atas suci. Taharah. Nah, taharahnya dia yang dilakukan untuk bekerja itu tidak mengharuskan salat. Dengan adanya taharah tidak mengharuskan adanya salat. Itu syarat. Jadi
Ketika syarat tidak dilakukan, tidak teranggap perbuatan itu. Ketika syarat ada, tidak mesti harus ada perbuatan itu. Itu yang namanya syarat. Ya. Demikian pula masuk waktu. Ya. Masuk waktu adalah syarat sholat. Kenapa? Karena tidak teranggap sholat, melainkan dengan adanya masuk waktu. Ya. Sehingga apa? Yalzam min adamihi, berkonsekuensi ketika tidak masuk waktu berarti apa? Adamus sholah. Tidak ada sholat. Tidak teranggap sholat. Itu syarat. Ya. Ma yalzamu min adamil adam. Dan tidak mesti ketika sudah masuk waktu harus sholat. Ya. Tidak mesti ketika sudah masuk waktu harus sholat. Seperti siapa? Wanita haid. Wanita haid. Begitu masuk waktu dia haid. Harus sholat? Tidak. Ya. Artinya syarat itu ya, sesuatu yang berpengaruh ya, untuk terwujudnya atau sahnya suatu amalan dan tidak berpengaruh ya, terhadap keberadaan amalan tersebut. Ya. Tapi kalau tidak dilakukan tadi berarti tidak ada amalan itu, tidak teranggap, dan ketika ada syarat itu tidak mesti dia melakukan perbuatan tersebut. Itu al-muhim syarat. Ya. Jadi untuk dianggap sah berarti harus dilakukan, didatangi syarat itu. Harus terwujud. Ya, supaya ya, perbuatan tersebut dianggap sah. Ya. Dan waktu sholat, kata Syekhul Utsaimin ta'ala, ada dua. Ya. Ada dua. Waktun lil muqim wa waktun lil musafir. Ya. Ada waktu sholat untuk orang-orang yang muqim, yang berada di tempat, dan ada waktu sholat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, safar. Ya. Waktu sholat bagi orang yang muqim berada di tempat itu 5. Ya. Waktu sholat bagi orang-orang yang muqim berada di tempat ada 5. Sesuai dengan waktu-waktu yang kita ya fahami. Ya. Berarti ada waktu subuh, ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kelima waktu ini antum ketahui Allah SWT sebutkan di Al-Isra ayat yang ke-78 kalau tidak salah. Ya. Wa aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah SWT, wa aqimis shalah, tegakkan oleh kalian salat liduluki syamsi, dari mulai duruk. Duruk itu zawal, tergelincir matahari. Berarti salat apa? Zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, sampai isya. Ya. Berarti dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya. 4 waktu. Kemudian yang kelima, wa Qur'an al-fajri, dan tegakkan pula salat fajar. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya dalam menegakkan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu 5 waktu salat. Demikian pula di Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Aqimis shalah, tegakkanlah salat tarafayin nahar, di 2 penghujung siang. Ya. 2 penghujung siang apa? Ya. Yaitu subuh, zuhur, asar. Ya. Subuh ujung pertama, asar ujung terakhir. Di tengah-tengahnya zuhur. 3 waktu.
tarafayyin nahar. Wa zulafa minal lail, dan di kegelapan malam, ya, yaitu maghrib dengan isya. Itu menunjukkan 5 waktu, ya, untuk menegakkan salat. Dan 5 waktu ini, ya, kullun ya'ti biwaqtiha, jadi masing-masing dilakukan pada waktunya, itu lil muqim, bagi orang-orang yang muqim, berada di tempat. Ya. Adapun lil musafirin, bagi orang-orang yang melakukan safar, ya, mereka hanya memiliki 3 waktu saja. Ya. Orang-orang yang safar hanya memiliki 3 waktu. Ya. Kenapa 3 waktu? Kenapa? Kenapa? Orang yang safar itu punya 3 waktu? Hah? Dijama apa dengan apa? Zuhur dijama dengan asar, baik itu takdim atau takhir, ya, kemudian maghrib dan isya sama, ya, takdim atau takhir, kemudian subuh disendirikan, ya. Sehingga orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, musafirin, ya, dia hanya 3 waktu. Itu bedanya. Bisa dipahami? Dan sudah kita sebutkan bahwasanya masuk waktu merupakan syarat sah salat, yaitu berdasarkan firman Allah SWT di An-Nisa ayat yang ke-103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban masdar, ya, bermakna maf'ul. Ya. Kitaban ay maktub, mafrud. Ya. Kitab masdar cuman bermakna maf'ul. Baik. Sehingga maktub telah ditetapkan, mafrud. Qala kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wal aslu fihi, dan dasar yang menunjukkan bahwasanya masuk waktu termasuk dari syarat sah salat, yaitu hadis Jibril, annahu, bahwasanya beliau Jibril alaihissalam, amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti, pernah mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu salat. Kemudian di kali yang lain wa akhirihi, di akhir waktu salat, artinya menjelang akhir waktu salat. 2 kali Jibril datang kepada Nabi SAW mengimami, ya, tentunya mengajari tentang waktu-waktu salat, kapan awal waktunya dan kapan akhir waktunya. Wa qala, seraya Jibril setelah mengajari awal waktu salat dan akhir waktu salat, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu ma baina hadainil waqtain. Salat yaitu di antara 2 waktu ini. Ya. Salat di antara 2 waktu ini, di antara awal waktu dan akhir waktu, ya, di antara jedah itu adalah merupakan waktu salat. Ya. Sehingga as-salatu ala waqtiha, ya. Yang ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT, menunjukkan bahwa amalan yatafawat ba'duha an ba'din. Amalan itu bertingkat-tingkat satu sama lain. Ada yang paling dicintai, ya. Ada yang dicintai, ada yang biasa. Ya, yang ditanyakan oleh para sahabat yang paling dicintai, bukan hanya sekedar yang dicintai, tapi yang paling dicintai. Ahabbu ilallah,
Ya. Maka Nabi SAW menjawab, yaitu as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ya. Tepat pada waktunya. Nabi SAW tidak mengatakan as-salatu fi awwali waktiha, di awal waktu. Ya. Karena pembahasannya lain. Kalau awal waktu tentunya keutamaan tersendiri. Ya. Keutamaan tersendiri. Ya. Ini as-salatu ala waktiha, sesuai waktunya. Tidak keluar ya, dari waktu yang telah ditetapkan dan tidak dilakukan sebelum waktu yang ditetapkan. Itu ala waktiha. Ya, salat sesuai pada waktunya itu salat yang dilakukan. Ya, tidak ya, sebelum masuk waktu dan tidak setelah keluar waktu. Itu salat ala waktiha, artinya tepat sesuai dengan waktu-waktu ini yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW di antara dua jedah itu, di antara awal waktu sampai akhir waktu, di antara keduanya itu adalah waktu salat. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, demikian pula Tirmidzi. Dan dikatakan oleh Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Dikomentari oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya hadis ini adalah asahhu syai'in fil mawaqit, yaitu hadis Jibril, hadis Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hadis yang paling sahih yang menerangkan tentang waktu-waktu salat. Dalam hadis Jabir. Kelengkapannya hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ammani Jibrilu indal baiti." Jibril pernah mengimami aku di samping Baitullah, ya, yaitu di samping Ka'bah. Fasalla biadh-dhuhra hina zalat asy-syamsu. Ketika itu mulailah Jibril mengimami salat pada waktu zuhur, yaitu ketika zalat asy-syamsu, matahari dia tergelincir. Matahari sudah tergelincir. Ya. Kenapa? Karena matahari di siang hari, ya, dia awal mulanya tepat di atas suatu benda. Ya. Matahari, ya, ketika semakin siang, maka dia apa? Dia akan tepat, ya, cahayanya di atas suatu benda. Ya, orang bilang di atas kepala. Ya, matahari di atas kepala. Artinya tepat, ya, cahayanya di atas suatu benda. Ya. Ketika matahari tepat cahayanya di atas suatu benda, ya, maka dia masuk pada yang disebut titik jemu. Ya. Nah, di titik jemu ini maka akan hilang cahayanya benda ini. Ya. Terserah benda apa saja, manusia atau apa. Ya. Ketika matahari tepat di atas suatu benda, maka si benda tersebut tidak akan mengeluarkan bayangan. Ya. Karena apa tadi? Pada titik jemu hilang cahaya. Ya. Hilang atau hilang bayangan afwan. Ya. Yang asalnya ketika muncul di pagi hari, bayangan kan panjang. Ya. Semakin siang semakin pendek. Terus mendekati tengah hari semakin pendek. Ya. Kemudian ketika tepat di atas suatu benda hilang bayangan itu. Ya, karena otomatis mantul ke benda ini enggak ada ke yang lainnya. Bayangannya hilang tadi, ya. Sehingga kalau zaman dulu biasanya di masjid-masjid itu ditancapkan
ya, besi atau paku, ada alatnya tersendiri, ya, seperti mangkok besar, ya, kemudian apa, di tengahnya ada paku. Itu kalau para orang tua dahulu. Kenapa? Untuk mereka melihat bayangan, ya, semakin siang, ya, antum mulai tancapkan jam 11, ya, semakin pendek bayangan. Ya, mungkin yang antum tancapkan berapa? 30 cm atau 1 meter. Ya. Yang tadinya panjang menjadi pendek-pendek. Semakin setengah 12 semakin pendek. Ya. Semakin menghilang bayangannya. Sampai tadi pada titik jemu hilang total, tidak ada bayangan sama sekali. Nah, setelah hilang tersebut, maka matahari, ya, bergulir, tergelincir, kemudian menimbulkan sedikit cahaya, ya, menimbulkan cahaya, ya, atau menimbulkan bayangan, ya, menimbulkan sedikit bayangan, ya. Nah, ketika mulai muncul sedikit bayangan, itu disebut fai zawal, ya, bayangan sedikit benda ketika menunjukkan tergelincirnya matahari, berarti matahari mulai tergelincir, ya, mulai berbelok arah, ya, sehingga menimbulkan bayangan. Nah, ketika sudah menimbulkan bayangan suatu benda, ya, 5 atau 10 atau 15 cm, berarti menunjukkan waktu zawal, ya, menunjukkan waktu tergelincirnya matahari. Dikala itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya. Jadi jangan sampai sholat dalam kondisi apa? Belum ada bayangan suatu benda. Ya. Mau antum berdiri umpamanya di halaman dulu, oh belum ada bayangan ini, gelap semua, kanan kiri depan belakang nggak ada. Ya. Nanti ketika sudah mulai muncul bayangan, ya, di arah timur umpamanya, ya, maka disitulah berarti dia mulai masuk waktu zuhur. Ya, meskipun 5 atau 10 cm, ya, menunjukkan sudah mulai masuk waktu zuhur, ya, zawal. Sehingga Rasulullah SAW gambarkan di sini waktu zawal tergelincir matahari, fakanat biqadri syiraq. Nyatalah tergelincirnya matahari ini sepadan seukuran asyiraq, ya, tali sendal, ya, pendek berarti, ya. Al-muhim ada, ya, setelah tadi masa jemu kemudian ada bayangan, ya, mulai muncul. Thumma shalla bil asra hina kada dhillu kulli syai'in mithlaihi. Kemudian setelahnya Jibril, ya, salat mengimamiku, yaitu melakukan salat asar ketika bayangan suatu benda 2 kali panjang, ya, bayangan suatu benda 2 kali panjang. Ini berarti kalau aqua, ya, kalau panjangnya sudah 2 kali, ya, tambah 20. Kalau bayangan umpamanya ini berapa? 20 cm ada. Ya. Kalau bayangan sudah 40 berarti itu waktu asar. Dan ditambah tadi fai zawal yang 5 atau 10 cm. Ya. Minimalnya waktu asar ketika bayangan si aqua ini sudah berapa? Minimalnya sudah 45 cm. 40 dari 2 ini, yang 5 cm-nya apa? Fai zawal. Ya. Dari mulai tadi bayang ketika zuhur, ya, ada bayangan tergelincir minimalnya, minimal 5 cm atau 10 cm. Al-muhim ditambah, jadi bukan hanya 40-nya saja, ya, dari 2 kali bayangan ini, tapi tadi ditambah fai, ya, awal waktu tergelincir di waktu zuhur berapa senti, 5 atau 10, tambahkan kedua ini, ya, ini kali 2 ditambah fai zawal, ya, 45 atau 50. Ketika bayangan ini sudah 50 cm, berarti sudah masuk waktu asar. Ya, 45 atau 50 cm berarti sudah masuk waktu asar.
Bisa difahami? Waktu zuhur dan asar. Ya sambil ngecek jadwal sholat yang ada. Jadwal sholat patokan saja. Ya. Untuk ketetapannya tadi, lakukan penelitian di halaman. Untuk waktu zuhur, demikian pula waktu asar itu mudah. Ya. Karena ya cuman dengan menggunakan ilmu matahari, bayangan tadi. Bukan perkara yang sulit insyaallah. Ya. Cuma ditunggunya tadi, jangan nunggu mepet jam 12. Ya. Tapi dari 1/4 jam sebelum masuk dilihat. Mulai ditancapkan atau diletakkan kayu atau besi dilihat. Semakin surutnya bayangan. Ya. Kemudian menghilang, kemudian muncul kembali. Dan kalau ditanam, yang ditanamnya jangan dihitung. Ya. Beda kalau ini kan diletakkan. Tapi kalau kayu umpamanya 1 meter antum tancapkan 20 cm, ngitungnya jangan semeter, 80. Ya. Muhim yang dihitungi yang di atas permukaan tanah, panjangnya itu. Ya. Jangan dihitung dengan yang ditancapkannya. Itu butuh ya, penelitian dan praktek. Ya. Kita dahulu bukan hanya teori, tapi dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan ya, dengan ilmu matahari. Kemudian summa shalla bil maghriba, kemudian Jibril selanjutnya melakukan salat denganku, yaitu salat maghrib. Hina aftara shaimu, ketika orang yang berpuasa berbuka. Ya. Karena orang yang berpuasa berbuka yaitu tenggelamnya matahari. Ya. Dan tenggelamnya matahari merupakan waktu maghrib. Ya. Dan itu pun tadi ya, antum yang hendak melakukan penelitian melihat mulai jam 5:30 umpamanya mulai memperhatikan ya. Maka di situ mulai matahari akan memerah. Setelah menguning dia akan memerah terus makin surut ya. Seperti sesuatu yang hendak masuk ya. Ya wes, jangan guyonan Ibrahim, wes. Nah, ketika matahari semakin sore, ya, mendekati maghrib, dia masuk, mulai masuk sedikit, masih kelihatan merah terus, tambah ngelap lagi, setengah, terus lagi tinggal 1/4, sampai apa? Plus hilang, yang merahnya hilang total, masuk. Maka disitulah masuk waktu maghrib. Ya. Dan berbukalah orang-orang yang berpuasa. Tsumma shalla bil isya, dalam riwayat yang lain nanti ya, hina ghurub syams ya. Atau hina ghabati syams, ketika matahari tenggelam, itu waktu maghrib. Kemudian shalla bil isya, Jibril pun salat denganku salat isya, hina ghabati syafaqu, hina ghaba syafaqu, yaitu ketika rona merah hilang. Ya. Rona merah, awan merah, ya, ketika kita keluar dari masjid setelah maghrib, ya, kita lihat ke atas, di situ banyak rona merah. Ya. Seperti awan yang merah. Ya. Waktu isya, ketika rona merah itu hilang. Diperhatikan, ya, ketika setelah maghrib masih melihat ke atas masih banyak. Kemudian semakin hitam semua. Ya. Ya, ketika sudah hitam semua, tidak ada lagi yang berwarna merah, berarti itu masuk pada waktu isya. Kurang lebihnya sekitar 45 sampai 1 jam dari waktu maghrib. Ya. 45 sampai 1 jam dari waktu maghrib. Tapi tadi aktualnya
Ya, dengan melihat ketika rona merah itu hilang di langit. Itu lagi-lagi mudah semua ya. Apalagi yang dia senang trekking, ya, atau senang naik ke gunung, ke puncak, ya, manfaatkan sambil apa? Meneliti waktu-waktu sholat. Ya. Dia di sana di Wonosobo di puncak, ya, telepon ke sini, ini sudah waktu subuh umpamanya. Ya. Yang di sini ternyata jam sekian. Gitu. Ya. Ini sudah waktu maghrib, tenggelam matahari. Ya. Di tempat-tempat tinggi atau mereka-mereka yang berada di pantai, di lautan itu lebih mudah. Ya. Lebih tahu kapan terbitnya fajar kelihatan di ufuk timur, ya, kapan tenggelamnya matahari, apalagi mudah kan di atas air, seperti di atas air matahari ketika mau muncul, demikian pula ketika tenggelam, ya, seolah-olah seperti ngelelap ke dalam air. Itu kalau di tepi pantai lebih mudah cara mengetahuinya. Dimanfaatkan. Ya. Nanti ketika camping pokoknya di pinggir laut, manfaatkan sambil, ya, mempelajari waktu-waktu salat. Ya. Thumma shalla bil fajr hina hurrima at-ta'amu wasyarabu 'ala as-shaimi. Kemudian Jibril salat denganku salat fajar atau salat subuh ketika diharamkannya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kapan haramnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa? Ketika terbit fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah SWT sebutkan di Al-Baqarah, makan dan minumlah kalian sampai jelas, ya, benang putih dari benang hitam, ya, di waktu fajar. Artinya sampai jelas, ya, terbitnya fajar. Ya. Kalau sudah terbit fajar berarti apa? Haram makan dan minum. Ya, menahan diri, al-imsak, ya, menahan diri dari makan dan minum. Itu menunjukkan bahasanya waktu subuh yaitu ketika terbitnya fajar. Ya, fajar di sini itu fajar shadiq. Ya. Fajar shadiq. Ya. Karena fajar ada dua, ada yang kadzib, ada yang shadiq. Kalau fajar yang kadzib, dia yang sifatnya horizontal ke atas, ya, seperti ekor serigala, ya. Itu biasanya para orang tua dahulu, dan ini nanti, ya, mungkin ke iwah-iwah yang ronda, ya, pelajari kapan, ya, fajar kadzib dan fajar shadiq, ya, bisa naik ke atas, ya. Dari atas kelihatan. Itu dilihat mulai jam 2. Ya. Jam 2 dilihat, kemudian jam 3 nanti ada seperti cahaya putih. Ya. Seperti ekor serigala ke atas. Ya. Horizontal, ya. Cahaya putih horizontal ke atas. Ya. Dan cahaya itu akan hilang. Itu dilihat dimulai jam 2, ya, ke pagi. Ya. Nah, setelah dia hilang, ya, kemudian nanti akan disusul dengan fajar shadiq yang vertikal, ya, memanjang, ya, memanjang mungkin, ya, berapa senti, 10 senti atau berapa senti, ya. Kemudian fajar ini akan semakin merkah, semakin besar, terus semakin yang cahaya tadinya segini panjang, ya, di ufuk timur panjang, ya. Kemudian dia akan semakin membesar cahayanya, semakin putih, terus semakin besar, semakin naik, ya. Semakin siang maka dia akan semakin buka, putih semua. Itu disebut fajar shadiq, ya. Berarti betulan fajarnya, bukan hilang, ya. Nah, dikala itulah waktu subuh. Ya, ketika sudah mulai warna putih, berarti pun dari pertama tadi yang membentang, ya, berarti pun kecil tapi membentang secara rata,
ya, berarti itu waktu fajar shadiq. Karena sendiri waktu kecil pernah menyaksikan fajar kadzib ini. Ya. Biasanya kalau begadang dengan orang tua, kalau orang hajatan, itu sekitar jam 2 itu di timur sudah melihat kayak tadi, cahaya putih. Ya. Memanjang ke atas. Cuman itu akan hilang. Ya. Karena fajar kadzib saja. Ya. Summa shalla al-ghad az-zuhra, kemudian di keesokan harinya Jibril datang lagi, dia salat zuhur. Hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan suatu benda sama ya dengan bendanya. Ketika bayangan suatu benda ya sama dengan bendanya, ditambah fai zawal ya, ditambah fai zawal. Itu menunjukkan akhir waktu zuhur ya. Summa shalla bil asra hina sara dhillu kulli syai' mithlaihi. Atau tadi ada kesalahan di lafaz yang pertama ya, di salat asar ya, bukan 2 kali bayangan, berarti 1 kali bayangan ditambah zawal ya. Hadis yang tertulis di sini ada kesalahan ya, ditulis dengan musanna, seharusnya waktu zuhur yaitu ketika akhirnya ketika bayangan suatu benda 1 kali, bukan 2 kali ya. Kalau yang 2 kali itu akhir asar nanti. Ya. Jadi waktu zuhur berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda aslinya ditambah fai. Ya. Kalau ini 20 berarti ketika bayangan 25 atau 30. Ya, ketika bayangan sudah 25 atau 30 cm berarti itu akhir waktu zuhur. Tapi kalau nanti bayangan 45 atau 50 berarti itu akhir waktu asar. Ya. Di akhir waktu zuhur 1 kali bayangan ditambah faiz zawal. Kalau akhir waktu asar 2 kali bayangan ditambah faiz zawal. Summa shalla bil asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Itu. Ya. Jadi akhir waktu zuhur ya, ketika bayangan suatu benda sama dengan aslinya ditambah fai, kemudian akhir waktu asar ketika bayangan suatu benda 2 kali ya aslinya ditambah fai zawal. Thumma shalla bil maghriba hina afdhara as-shaimu. Kemudian Jibril sholat denganku sholat maghrib ketika orang-orang yang berpuasa berbuka ya. Yaitu setelah maghrib ya. Mereka makan dan minum ya. Setelah sholat tersebut ya. Atau dalam riwayat yang lain ketika rona merah masih berada di langit ya. Tsumma shalla bil isya ila thuluthil lail al-awwal. Kemudian ya, Jibril sholat denganku sholat isya ketika 1/3 malam pertama. Summa shalla bil fajr fa asfara. Kemudian sholat subuh, sholat fajar denganku ketika cahaya matahari ya, sudah mulai memutih ya, sudah mulai jelas. Itu akhir waktu fajar. Thumma iltafat ilayya, kemudian setelah itu Jibril menoleh kepadaku dengan mengatakan, ya Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablik, ini adalah waktu para nabi sebelum engkau untuk melakukan salat. Maka al-waqtu fima baina hadaini waqtain, waktu salat itu di antara 2 waktu ini.
Itu yang diajarkan Jibril pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara waktu-waktu salat. Dalam riwayat yang lain nanti waktu zuhur, waktu fajar yaitu hina atau fi waktu ghalas, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu dalam waktu ghalas. Ya. Ghalas itu yaitu ikhtilat, ya, zulmatul lail bi nuril fajri. Ya. Ghalas adalah bercampurnya antara kegelapan malam, ya, dengan cahaya fajar. Ya. Ya. Bahasa kitanya remang-remang. Ya. Bahasa kitanya remang-remang ketika tidak ada lampu. Ya. Sudah mulai cahaya putih muncul, itu remang-remang, bercampur antara gelap malam dengan cahaya fajar. Ya. Maka disitulah waktu untuk melakukan sholat fajar, ya, sholat subuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sehingga waktu sholat ini tadi, ya, bukan hanya sekedar teori, ya, ketika ada kesempatan untuk mempraktekannya, meninjaunya secara pasti, ya, secara yakin, ya, tidak terpatok jadwal yang ada, lakukan, ya, penelitian-penelitian di waktu-waktu sholat ini. Dan yang sudah kita sebutkan diantaranya itu para muadzin, ya, para orang-orang yang mengumandangkan azan, itu lebih bagus, ya, sambil meneliti secara teori yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah tentunya perkara yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.